Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hafizahal dari kelompok tema 4, yaitu tema Persatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Artinya, kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah yang terpusat. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi sendiri adalah negara yang semua halnya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Kemudian desentralisasi adalah negara kesatuan yang memberi kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi dan swantara. Bahkan terdapat parlemen daerah untuk menampung aspirasi rakyat di daerah. Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farla Septian. Saya akan menjelaskan apa itu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Masa revolusi kemerdekaan terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Dalam periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik di mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara atau presidensial. Pegangan ketatanegaraan pada periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal tersebut karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sehingga pemerintah masih fokus terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan dari kekuatan asing yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dari dalam dengan tujuan untuk mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun 1948. Yang kedua itu ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII di daerah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko Pujianto. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada masa ini, pegangan negara adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau quasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. 2. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahnya dipegang oleh Perdana Menteri. 3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen. 4. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. 5.
Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. 6. Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terjadi beberapa gerakan separatis yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 2. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. 3. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat 1950 atau UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS Republik Indonesia 1950 merupakan perubahan di Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Praktik sistem pemerintahan ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal itu tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituente. 2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. 3. Pembentukan MPR dan DPR sementara. Ditambah lagi pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII. 2. Pemberontakan PRRI atau Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tristan Najib Berilanandi Pinto dari kelompok tema 4, yaitu tema Persatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Di sini saya akan menjelaskan kronologi singkat mengenai lahirnya Orde Baru dan jatuhnya Orde Lama. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara. Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas 1. Kabinet Inti, yaitu terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. 2. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya,
Ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru kepemimpinan Presiden Soekarno akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat naik menjadi $1.000 Amerika Serikat pada tahun 1996. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Berhasil menyukseskan program keluarga berencana. 4. Sukses memerangi buta huruf.